Business as kalau record sudah. Ini videonya sudah terekam ya? Sudah terekam. Tinggal share screen saja. Sudah terlihat? Ya, Screen. Nah, Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. pagi Bu. Pagi, Bu. Lemas nih, saya yang semangat sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Loyo ini ya, yang semangat ya. Semangat. Harus semangat supaya bisa sampai ilmu yang ingin disampaikan. Kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Syukur ya hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta siapa yang bersedia memimpin doa? Leo, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan Pak Leo. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Leo sudah memimpin doa untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum lanjut lagi, kita dengarkan lagu ya supaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil bangsa dan sampai kita ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, yang semangat ya, kita lanjutkan materinya. Ya. Ada yang ingat materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya? Teks ceramah, Bu. Teks ceramah tadi. Kemarin. Yang lain, ada yang ingat? Masih belum ya? Pak Yosef, masih ingat pelajaran sebelumnya? Aduh, Bu, saya lupa, Bu. Saking laparnya. Itu ya. Jadi pembelajaran ya pelajaran sebelumnya kita belajar tentang ini ya, menelaah teks laporan hasil observasi. Ya, ada yang ingat struktur laporan hasil observasi? Kemarin pertemuan sebelumnya ada 3 ya. Yang pertama, definisi umum. Ada lagi yang ingat yang kedua? Ya, ada 3. Enggak ingat ya. Nah, pada ini enggak belajar ya malam tadi. Ya, ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Sebelumnya, ini materi kita selanjutnya yaitu teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu
Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil pengamatan, Bu. Ya, berdasarkan hasil pengamatan. Yang namanya laporan ya, tentunya di dalamnya itu berbicara tentang fakta ya, yang namanya laporan tentang pengamatan suatu objek penelitian. Nah, ini kompetensi dasar materinya yaitu menyimpulkan informasi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Ini ya, untuk indikatornya langsung saja Ibu baca di tujuan saja karena sama saja isinya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menuliskan gagasan utama teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan kesimpulan teks laporan hasil observasi dengan benar setelah menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi dengan tepat. Untuk menyimpulkan suatu teks laporan hasil observasi, ya materi hari ini yaitu menyimpulkan ya, menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya supaya bisa menyimpulkan? Ada yang tahu? Bagaimana menyimpulkan teks laporan observasi? Karena sebelumnya kita sudah belajar ya, ini pertemuan yang ketiganya. Menulis hal penting. Iya, benar ya. Jadi yang pertama dulu, mencari inti kalimatnya. Mencari inti kalimatnya, bagaimana supaya tahu inti kalimat suatu teks? Tentunya harus mencari gagasan utamanya dulu. Nah, bagaimana caranya untuk mencari gagasan utama? Tentunya, bagaimana caranya supaya bisa mengetahui gagasan utama? Harus Diketahui tahu dulu jenis paragrafnya. Oh iya, betul Ria ya, 100 untuk Ria, betul sekali itu. Jadi harus tahu dulu jenis kalimatnya. Nah, yang pertama deduktif. Jenis kalimat yang pertama apa deduktif? awal. Awal ya. Awal dari umum ke khusus. Awal ini maksudnya apa kalau di dalam kalimat? Berada di awal paragraf. Iya. Kenapa dia di awal dikatakan kenapa dikatakan di awal sebagai kalimat Utama. Iya. Yang kedua, Berada di akhir paragraf. ya dari khusus ke umum. Yang ketiga adalah campuran awal akhir ya. Ya, dikatakan awal di sini karena dari umum ke khusus. Kata kuncinya umum dulu ya, di situ umum, kata-katanya umum dan dijelaskan oleh kata yang khusus. Misalnya di dalam paragraf 1 ya, misal paragraf 1 itu yang umum dulu yang ditulis ya, baru dijelaskan oleh khususnya menjelaskan. Itu juga yang ini kalimat utamanya ada di akhir. Kalau campuran kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ya, kalau campuran kalimat kalimat utamanya ada di awal dan akhir, di tengah yang khususnya ya. Bukan berarti kalimat utamanya ada dua ya. Maksudnya campuran di sini kalimat utamanya itu diulang ya. Diulang. Misalnya manggis kalimatnya ya, bunyi kalimat misalnya manggis memiliki banyak manfaat. Kalimat 1. Kalimat 2, manggis mengandung antioksidan. Titik ya, kalimat kedua. Kalimat ketiga, manggis
memiliki kandungan vitamin yang banyak. Kalimat ketiga. Kalimat keempatnya, itulah manfaat buah manggis. Jadi kan diulang ya, cuma diulang saja. Jadi kalimat utamanya tetap satu. Sampai di situ paham ya? Ada yang ditanyakan mengenai menyimpulkan? Nah, di sini mencari gagasan utama untuk membuat kesimpulan. Nah, ini coba siapa yang bisa di sini? Kalimat utamanya apa untuk paragraf pertama ini? Bulan adalah satelit alami planet bumi. Iya, itu kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama ini ada gagasan utama. Ini untuk mencari gagasan utama itu ya caranya bisa disingkat lagi inti dari kalimat pertama ini. Bisa juga untuk mengambil gagasan utama itu kalimatnya secara utuh ya, secara keseluruhan. Sedangkan ia selalu bergerak memutar porosnya bumi sekitar 27,3 hari. Itu kalimat apa itu? Jelas. Iya. Dan sampai kalimat terakhir paragraf pertama ini sebagai penjelas ya. Kemudian yang kedua, kalimat utama jadi mana? Perputaran bulan mengelilingi bumi yang menyebabkan bulan terlihat hanya pada malam hari. Kalimat pertama, Bu. Iya, kalimat pertama nih ya, kalimat utamanya. Ada di awal paragraf. Di sini lagi yang menjadi kalimat utamanya. Untuk paragraf ketiga. Induktif, Bu. Di akhir paragraf. Iya ya, karena di atasnya sebagai kalimat penjelas. Iya, jadi urutan ada 3 paragraf, berarti deduktif dan induktif. Iya, induktif. Nah, untuk menyimpulkan, menarik kesimpulannya adalah dari kalimat 1, 2, dan 3 tadi, diambillah kalimat utamanya. Itu digabung, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Kesimpulan ya, Bu. Iya, kesimpulan ya. Nah, ini ya kalimat 1, 2, 3. Ini bisa digabung. Jadi itulah cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, penugasan, silakan dibagi kelompoknya ya. Di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing 3 kelompok itu, satu kelompoknya 4 orang ya. Silakan dibagi. Kelompok ini, kelompok pertama, silakan ya, Ria aja ya sebagai ketuanya. Kemudian anggota Eva, Leo. Kelompok 2, Neneng, Desni, dan Susiani. Kelompok 3, Retno, Anim, Jenta. Nah, di sini penugasannya silakan kalian, kelihatan nggak ya ini? Tugasnya kalian cari ya
di halaman di buku, silahkan kalian buka di buku ya, itu halaman 132. Kalian tentukan gagasan utama tiap paragraf. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan. Kemudian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan tugas ini. Ada yang sudah? Belum, Bu. Iya. Kelompok 2, ada yang sudah? Ini sudah, Bu. Oh ya, silakan Ria untuk kelompok 1 ya, silakan. Oh ini cari ininya, kalimat utama di paragraf 1. Paragraf utama ya, Bu. Ya, untuk Ya. paragraf 1. Oke, kalimat utama di paragraf 1, Manggis, Garsenia, apa nih, Mongorkana, aduh, siapa nih anggota kelompok yang menulis? Saya. Manggis Garcinia mongorkana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Ide pokoknya tumbuhan manggis. Itu, Bu. Iya, betul Hasil ya. kelompok kami. Iya, bagus ya hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain? Kelompok Ya, 3, Bu. Bu. Kelompok 2, Bu. Iya, silakan. Ya, hasil diskusi kelompok 2, paragraf 2, kalimat utamanya pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Kemudian ide pokoknya ciri khas pohon dan daun manggis. Oh iya, bagus ya kerja kelompoknya ini bagus semua ya. Kemudian kelompok yang ketiga? Kelompok 3, manggis juga kalimat utamanya ya, Bu. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Kemudian ide pokoknya ciri khusus bunga manggis. Iya, betul semua ya. Syukur ya, pada walaupun sepertinya loyo, tapi benar saja menjawabnya. Iya, masih semangat ya. Kemudian ini ada 5 paragraf ya. Siapa yang mau lagi menyampaikan hasil kerja kelompoknya untuk paragraf keempat dan kelima? Ya, paragraf kelimanya, Bu. Untuk paragraf 5, kalimat utamanya manggis buah asli Indonesia yang khas. Kemudian pokoknya manggis yang khas. Itu Ya. Betul ya? hasil dari kelompok kami. Ya, betul semuanya. Ya, yang kelima? Ada yang kelima? Paragraf yang kelima. Oh, sudah ya tadi ya? Sudah dibacakan Leo, Bu. Oh iya ya, sudah semua Belum, ya. Bu. Gimana? Yang paragraf 4 belum, Bu. Iya, yang keempat ini Bu lagi, Bu. Oh ya, siapa lagi? Paragraf keempat. Ya, silakan Cinta. Paragraf keempat, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Manfaat buah manggis ya. Ya. Ide pokoknya manfaat buah manggis. Iya, sudah Kalimat betul.
Ya, bagus ya, betul semua ya hasil jawabannya. Ya. Nah, itu sudah mencari, mendapatkan kalimat utama dalam setiap paragraf. Dari setiap kalimat utama itu dikumpulkan, dijadikan satu, itu dikatakan sebagai kesimpulan ya. Ya, menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan? Siapa? Kelompok siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Ria. Oke. Ya, Hasil Ibu, ya, kesimpulan siap-siap. dari teks manggis adalah manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Ria. Ya, betul ya. Ya, itu pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, ada yang masih belum jelas mengenai mencari gagasan utama? Tidak ada ya, sudah betul semua mengerjakan. Kemudian kelompok ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Demikianlah sudah ya pelajaran kita hari ini. Ada yang untuk selanjutnya kita menyimpulkan ya pelajaran hari ini. Ayo siapa yang bersedia menyimpulkan Bu. pelajaran hari ini ya, silakan. Satu, pelajaran tentang LHO yaitu teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan pengamatan hasil penelitian yang sistematis. 2, menyimpulkan dengan tahu kalimat utama dan jenis paragraf. Ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran, Bu. Ya, jadi teks observasi tadi adalah untuk mendapatkan informasi tentang objek ya yang diteliti. Kemudian menyimpulkan itu tadi ya, menyimpulkan harus tahu dulu jenis-jenis paragraf. Setelah mengetahui jenis-jenis paragraf sudah ditemukan ya, tadi jenis-jenis paragrafnya ada 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Nah, pelajaran hari ini ada yang bisa mengambil manfaatnya? Apa kira-kira manfaatnya? Pelajaran tentang menyimpulkan teks laporan observasi. Manfaatnya, Ya. kita bisa mengetahui kalimat utama dan ide pokok dari teks laporan hasil observasi tersebut. Yang lain? Yang lain ada? Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mengenai LHO ini, untuk menyimpulkan apa manfaatnya kira-kira yang kalian dapatkan? Manfaatnya menyimpulkan ini ya, menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, kalau dikaitkan dengan keseharian kalian, apa kira-kira manfaatnya? Menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Iya, bagus ya Ria ya. Untuk Ya, Bu, mendapatkan terima kasih. pengetahuan. Iya. Susiani apa lagi selain itu? Banyak ini manfaatnya. Menurut kalian apa lagi? Apa ya?
Ya, manfaatnya apa? Saya lagi Bu, mau Ya. menjawab. Ya, Mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. iya. Benar ya, untuk mendapatkan fakta. Jadi ilmunya bertambah tentang suatu objek yang ingin diamati ya, kita mendapat pengetahuan dari situ. Jadi ilmunya bertambah. Selain itu, Bertambah. ya. Selain itu ya, dengan materi ini mencari kesimpulan dari teks laporan hasil observasi. Diharapkan kalian itu dengan materi ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi sehari-hari ya. Yang namanya hidup itu kan selalu ada masalah ya. Nah, tapi bagaimana cara mengatasinya supaya bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi dengan seperti ini diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri dengan efektif ya. Tuh. Itu ya. Kemudian itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ya. Kemudian sudah semua ya, tidak ada lagi yang perlu disampaikan mengenai ini. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Perlu Ibu sampaikan lagi ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian belajar tentang unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Dipersiapkan ya, dibaca-baca di rumah sebelum pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Yo, salah-salah tuh. Rekamannya. Belum.